pendapat. Jadi dalam discussion text ada 2 point of view ya. Jadi
penulisnya itu mengajak. Sedangkan kalau misalnya di discussion text itu untuk berdiskusi. Kalau di exposition text mengajak supaya pembaca setuju nih dengan argumen yang dituliskan di exposition textnya. Seperti itu. Itu bedanya. Nanti untuk discussion text atau ini pasti juga objek ya. Jadi juga ada data-datanya, contohnya, result pastinya. Jadi sifatnya itu objek. Itulah yang maksud dengan discussion text. Ada yang tanya dulu untuk definition mas? Oke, kalau gitu kita lanjut ke structure. Di sini. Exposition text itu yang pastinya yang pertama adalah di isu ya. Kalau di isu, what is the topic? Jadi topiknya apa dulu gitu ya. Diperkenalkanlah dulu topiknya gitu ya. Apa ya gitu ya, apa yang akan terjadi. Jadi di isu itu pengantarnya dulu ya. Topiknya apa? Misal nih, topiknya larangan membawa HP di sekolah gitu ya. Nah itu kan juga sering jadi perdebatannya, ada yang pro, ada yang kontra gitu. Misalnya di situ. Kemudian selanjutnya yang kedua ada argumen for. Nah di argumen for ini yang pro ya, yang setuju. Maksudnya dari pandangan yang pro atau mendukung, kira-kira kenapa sih alasannya orang setuju kalau misalnya siswa boleh membawa HP di sekolah? Misal ya, alasannya apa? Kalau misalnya boleh bawa HP di sekolah, menjadi sumber belajar gitu ya. Kemudian juga untuk komunikasi dengan orang tua gitu ya, atau ada keperluan penting. Itu contohnya ya. Kemudian yang ketiga ya argumen again atau yang bertolak belakang. Melawan ya, berarti ini yang kontranya gitu ya. Nah jadi tadi kita sudah sampaikan nih alasannya bisa karena untuk sumber belajar, kemudian juga karena untuk komunikasi dengan orang tua. Nah di argumen again ya, nanti kita juga akan belajar connective word, kata penghubungnya. Jadi di sini kita sambung, kita hubungkan. Oh di sisi lain, in other hand, nah di sisi lain kekurangan dari membawa HP ke sekolah itu bagi siswa adalah cheating. Oke, terus cyberbullying ya. Kalau zaman sekarang itu kan cyberbullying, terus juga menjadi kehilangan fokus, distraction gitu ya. Jadi itu bisa juga menjadi alasan untuk kontra. Oke, kemudian yang terakhir apa yang terakhir? Iya, reconclusion atau recommendation ya. Reconclusion atau recommendation. Nah, jadi ada 4 structure ini untuk discussion text. Pertama diperkenalkan dulu isunya apa, argumen for-nya apa, kemudian argumen again-nya tadi ya, alasannya ini dan itu, kemudian di conclusion atau recommendation. Jadi di bagian terakhir ya, penulis akan menyerahkan kepada pembaca mau setuju yang pro atau mau setuju yang kontra. Pastinya di conclusion ini sifatnya nanti netral ya. Jadi pada intinya balik lagi, penggunaan HP di siswa dan larangan siswa membawa HP di sekolah itu tergantung dengan kontrol guru dan juga parenting orang tua gitu. Nah jadi bisa seperti itu reconclusion atau recommendation-nya. Jadi nanti kakak akan berikan juga nih contoh untuk discussion text-nya. Sampai sini ada yang mau ditanya dulu? Paham? Paham ya? Oke, kalau gitu kita lanjut dulu ke bagian language picture ya. Language picture. Nah, jadi kalau language picture ini
discussion text itu harus memuat fakta, dikembangkan dengan fakta. Nah, kira-kira grammar yang cocok untuk discussion text ini apa? Iya, benar, simple present tense ya. Jadi simple present tense ini untuk action yang habitual atau repeating gitu ya, berulang-ulang. Kemudian juga untuk fakta-fakta itu digunakanlah si simple present tense. Nah, simple present tense rumusnya itu ada dua ya. Yang pertama ada verbal. Kita ngulang-ngulang sedikit ya. Verbal sentence. Oke, kalau untuk simple present tense ada yang tahu rumusnya? Subject plus ya, kalau di present tense itu subject plus verb satu. Tapi untuk yang positifnya ini ya, rumusnya itu ada dua. Ada subject plus verb satu, terus subject plus verb satu, tapi verb satunya di akhirnya ditambah s atau es ya. Nah, jadi kalau subject plus verb satu itu untuk subjek siapa aja? Dewi ya. Sedangkan yang s atau s itu untuk she, he, it. Oke. Nah, misal contohnya he, dia tinggal di Jakarta. Jadi pakai apa? Lives, pakai s ya. In Jakarta ya. Jadi subjeknya he, lives ini verb satu tambah s ya. Ini komplement atau tambah. Oke. Jadi itu yang biasa digunakan di dalam discussion text. Oke. Kemudian ya, untuk yang nominal sentence ada yang tahu rumusnya? Nominal sentence. Apa? Tunggu, abis ini dulu. Nah,
ketiga itu penggunaan adverb ya. Adverb itu apa? Kata keterangan ya. Nah, biasanya dalam discussion text itu seringkali keterangan yang digunakan itu adverb of manner. Ada yang pernah belajar adverb of manner? Adverb of manner. Nah, jadi adverb of manner itu kata keterangan yang menjelaskan cara. Keterangan yang menjelaskan kejadian. Misal nih dalam discussion text-nya ada kata slowly. Nah, biasanya contohnya itu berakhiran dengan LE atau li ya, slowly misalnya. Jadi misalnya nih di dalam teks terkait larangan membawa HP tadi. Nah, slowly gitu ya, slowly perlahan-lahan gitu ya. Terus-terusan bermain HP itu mengganggu distraction fokus dari siswa. Itu bisa juga. Jadi adverb of manner ini gimana sih kejadiannya itu? Untuk memperjelasnya itu menggunakan adverb of manner. Oke. Nah, selain itu juga sering ketemu adverb of sequence atau kata yang berkaitan sama urutan. Ya. Nah, jadi kalau di bahasa Indonesia juga sering kan, pertama dampak positifnya ini gitu ya. Nah, jadi di bahasa Inggris pun juga ada ya. Dan ini membantu kita untuk misalnya ketemu soal-soal yang diharuskan teman-teman mengurutkan gitu ya. Misal ada firstly, terus ada apa ini secondly, third boleh, terus ada juga then, next, after that ya. Kemudian kalau terakhir lastly atau finally. Nah, biasanya kalau firstly ya pasti pertama, secondly dan next after that itu biasanya di tengah-tengah ya. Nah, kemudian lastly atau finally itu biasanya di bagian paragraf yang terakhir. Oke, ada yang mau ditanya dulu untuk structure, language picture dari discussion text? Do you have question? No? Aman? Oke. Kalau begitu, kita akan coba mempraktekkan discussion of text-nya. Ini ada 1, 2, 3. Jadi ini kakak bagi gini ya. 2 kelompok. Ada kelompok ini kelompok 1, ini kelompok 2. Jadi kakak punya topik ya. Ini boleh hapus? Jadi kita akan coba berdiskusi. Topiknya what if AI
merah guru. Kira-kira yang mana menguntungkan? Dapat siswa atau dapat guru? Dapat siswa. Oke, silakan. Masa dibalikin Kak warnanya? Oke, boleh. Nah, boleh buka mata. Apa ya? Ini deh. Oke. Oh kan? Oke, berarti berarti komposisi kan namanya? Keisha, ya. Keisha berarti bagian siswa ya. Kalian menjadi siswa. Ingat kalian siswa. Ini jadi guru. Kira-kira kalau kalian memposisikan diri sebagai guru, boleh nggak AI itu digunakan untuk homework or test untuk student? Boleh. Oke, kakak kasih waktu mau berapa menit? Dulu untuk diskusi 3 menit cukup, 2 menit. Ya kan, putar ininya. Oke. Jadi teman-teman diskusi dulu ya. Ya, kalau siswa pastinya setuju. Ini enggak setuju. Ya, yang kontra. Jadi silakan diskusi 2 menit ya. Sekarang jam berapa sih? 4:01. Oke, lawan ketiga ya. Boleh kalau mau tanya ke kakak juga boleh. Gak perlu banyak-banyak ya, jadi bikin alasannya aja. Mungkin tiap alasan tuh kalian jelasin 2 kalimat aja. Ayo teacher. Wah, teacher banyak. Boleh campur, boleh. Tapi kalau bisa mau dilaporin ke orang tua ini. Bebas. Sudah. Jam berapa sih sekarang? Oke ya, sudah selesai waktunya. Nah, jadi udah kamu bikin nih student team and teacher team ya. Nah, jadi
hilang. Sekali aja, gunting foto kan. Oke, berarti tim ini dulu. Ini bener sampai belum? Kan dia kalah. Oke, silakan. Ya. Okay, other teacher and all in the class. So the opinion from the student team, because sometimes teacher not enough information about material for student. As a student, we need more information. We need information that's true and easy to understand. So I think AI is good to give information for students. That's all. Thank you. Oke, thank you. Tepuk tangan dulu. Oke, kamu kenapa ya? Oke, berarti untuk information ya. Kalau combo teacher, kira-kira gimana nih combo teacher pendapatnya? Udah banyak. Boleh. Kalau menurut guru, Oke. siswa yang sering menggunakan AI di sekolah itu kebanyakan ketergantungan. Jadi kalau misalnya kayak guru ngasih tugas, cari jawab soal ini dari buku cetak ini, mereka tuh bakal lebih mengandalkan ke AI kayak langsung buka GPT, foto kirim, jadi tuh baca bukunya tuh kurang